Nah, setelah tidur itu saya bermimpi, entah mimpi entah emang sebenarnya terjadi, karena setengah tidak sadar ada sosok kakek-kakek berjalan mendekati kamar saya dan masuk kamar saya, memegang badan saya. Sehabis itu dia berkata, katanya kamu ini bakalan sakit. Ciri-cirinya ini kakek tersebut berbadan bongkok, memakai tongkat, rambutnya panjang dan jubah hitam, sedangkan mukanya atau badannya sekujur badan hitam legam seperti orang yang habis terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purba Channel Misteri, kali ini akan menceritakan misteri atau teror kakek misterius. Melanjutkan video yang kemarin yang sempat tertunda, sekarang episode yang kedua. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like and subscribe dan bunyikan loncengnya agar tak ketinggalan video dan cerita terbarunya. Yang kemarin baru sampai Samdi disuruh mantri yang memegang istrinya ini untuk membawakan sebaskom air. Entah itu untuk apa, Samdi sampai berpikiran yang bukan-bukan karena dia belum tahu untuk apa air tersebut. Setelah Samdi membawakan sebaskom air dan diberikannya ke mantri ini, si mantri langsung membacakan mantra-mantra yang dia pelajari dan yang dia tahu, atau istilahnya menyariati. Setelah disyariati air tersebut, disuruhnya si Samdi ini untuk membersihkan atau mengusap kaki istrinya Samdi dengan air tersebut. Setelah Samdi membasuh kaki istrinya ini sebanyak 3 kali, lalu disuruhnya air bekas mencuci kaki istrinya ini disiramkan sekeliling rumah Samdi. Samdi pun menurutinya apa yang dikatakan mantri tersebut. Setelah itu mantri ini berpamitan pulang karena sudah sore. Dalam hati Samdi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepada istrinya ini. Setelah malam pun tiba, istrinya Samdi berangsur-angsur pulih seperti semula dan ada keberanian menceritakan apa yang terjadi kepada Samdi. Sebenarnya gini, Pak, kata istrinya Samdi. Iya, kenapa? Awalnya gimana? Kok bisa demikian? Setelah saya menyapu, tiba-tiba kepala saya pusing, lalu saya pun tidur. Nah, setelah tidur itu saya bermimpi, entah mimpi entah emang sebenarnya terjadi, karena setengah tidak sadar ada sosok kakek-kakek berjalan mendekati kamar saya dan masuk kamar saya, memegang badan saya.
Sehabis itu dia berkata, katanya kamu ini bakalan sakit. Entah apa maksudnya ini. Ciri-cirinya ini kakek tersebut berbadan bongkok, memakai tongkat, rambutnya panjang, berjubah hitam, sedangkan mukanya atau badannya sekujur badan hitam legam seperti orang yang habis terbakar. Istrinya Sambi ini sangat ketakutan waktu itu, namun tidak bisa apa-apa karena kepalanya sangat pusing. Setelah istrinya Sambi bercerita demikian, Sambi merenung sejenak apa yang dibilang istrinya ini, antara percaya dan tidak percaya. Kok bisa di rumahnya tersebut ada sosok kakek misterius, entah dari mana datangnya, entah siapa namanya, dan maksudnya apa datang ke rumah ini dan membuat istri Sambi ini sakit. Namun pikiran tersebut langsung ditepisnya ke Sambi dan tidak berpikir macam-macam lagi. Setelah 2 hari, istrinya normal kembali beraktivitas, mengurusi keluarganya. Sambi pun berpamit untuk bekerja kembali di Jakarta. Setelah Sambi pamit dan berangkat ke Jakarta, nah, selang 2 bulan setelah kepergiannya Sambi ke Jakarta untuk mencari nafkah, ada telepon lagi dari istrinya. Pak, anak kita sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Sambi kaget. Ada apa lagi ini? Cobaan apa lagi yang menimpa keluarga saya? Sambi bergegas pulang malam itu juga. Tetapi dia tidak langsung ke rumah. Sambi ini langsung ke rumah sakit karena waktu itu juga anaknya langsung dibawa ke rumah sakit dan masuk ke IGD. Setelah sampai rumah sakit dini hari, Sambi melihat anaknya tersebut. Kok ada perasaan aneh lagi, seperti yang pertama kali dia lihat sama istrinya ini. Kok ada perasaan ini lagi? Ada apa lagi ini? Perasaan ini sama persis ketika saya melihat sang istri saya. Sambi pun terheran-heran. Lalu dia menelepon pamannya yang di kampung untuk membawakan atau memberitahu orang pintar dibawakan ke tempat anaknya tersebut, ke rumah sakit. Keesokan harinya, anaknya Sambi dibawa ke ruangan, ke kamar pasien, tidak di IGD lagi. Setelah di kamarnya, datanglah pamannya ini bersama orang pintar tersebut. Lalu Sambi ini berbincang-bincang sebentar sama orang pintar ini, menceritakan apa yang telah terjadi sama istrinya, takutnya terjadi lagi sama anaknya ini. Setelah diceritakan, orang pintar ini langsung melihat anaknya Sambi. Dia baca-baca mantra, tetapi raut mukanya ini langsung berbeda setelah dia membaca mantra-mantra tersebut.
Samdi heran, apa benar yang sudah terjadi sama istrinya dan terjadi lagi sama anaknya ini. Setelah sekian lama sang orang pintar ini memegang anaknya ini, selesailah sudah, dan dia memanggil Samdi untuk keluar ruangan berbicara secara pribadi. Samdi, ini sama persis kayak yang terjadi sama istri kamu. Loh, kok bisa? Terus saya harus bagaimana? Orang pintar ini menyarankan, karena mungkin ilmunya dia terbatas, dan menyuruh Samdi ke orang pintar yang lebih ilmunya tuh lebih tinggi dari dia. Karena waktu itu terasa berat oleh dia itu, mungkin aura dari makhluk tersebut yang berada di anaknya ini terlalu besar, sehingga dia tidak kuat. Sambil memikir sejenak harus bagaimana dan sama siapa, dia harus berkomunikasi lagi dan menceritakan apa yang terjadi dan harus bagaimana caranya agar anaknya ini sembuh. Dia teringat sama sahabatnya yang berada di Banjar. Lalu dia langsung ke Banjar menemui temannya ini dan diceritakanlah apa yang sebenarnya terjadi sama istrinya dan anaknya ini. Waktu itu juga temannya ini langsung bisa membaca apa yang sebenarnya terjadi. Dipanggillah makhluk tersebut yang sering mengganggu istri dan anaknya ini, dan masuk ke tubuh Samdi. Di sana sampai makhluk tersebut istilahnya berontak dan mengata-ngatai yang keinginannya dia ini. Keinginan makhluk tersebut inginnya Samdi tetap di rumah dan dia tidak mau Samdi pergi ke Jakarta. Nah, makhluk ini senang dan suka sama Samdi, menuturkan kemana saja dia pergi, dan mengkhawatirkan Samdi takutnya di Jakarta terbawa lingkungan tersebut istilahnya ke jalan-jalan yang tidak benar dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa demikian? Makhluk tersebut sampai mengancam anak dan istrinya, padahal langsung saja sama Samdi, karena yang bersangkutan itu Samdi, bukan keluarganya. Di situ orang pintar tersebut, temannya Samdi ini, memberi wejangan atau memberi nasihat kepada makhluk tersebut bahwasannya kalau manusia itu yang pertama, apalagi dia baru berkeluarga, harus mencari nafkah, beda dengan makhluk gaib pada umumnya. Setelah dibicarakan tersebut dan diberi nasihat, si makhluk gaib ini dia menyetujui apa yang telah disepakati sama temannya Samdi ini. Dari situlah baru terbongkar apa yang sebenarnya terjadi dan apa sebabnya kenapa istri dan anaknya sakit. Setelah itu dia berpamitan pulang temannya ini,
dan apa yang ada di unek-unek dan di pikirannya Samdi ini sudah terbongkar semua dan sudah clear masalahnya. Dia pun dalam hatinya itu rasa lega. Setelah semuanya yang terjadi, mungkin ada hikmahnya bagi dia, namun perasaan dia bingung. Sedangkan di rumah dia harus bekerja apalagi supaya tetap di rumah. Sedangkan waktu itu pekerjaan yang ada di rumah itu sudah tidak ada lowongan. Di kampung ini tidak ada lowongan. Makanya dia mencari nafkah keluar kota. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Mungkin di balik cerita ini ada hikmahnya bagi sahabat Berbak Channel Misteri. Dan saya mendoakan mudah-mudahan semua sahabat Berbak Channel Misteri ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like dan subscribe dan bunyikan loncengnya agar tak ketinggalan video dan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.